Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdinir rasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana sholli alaihi sallimi wal ali gharriqna fi bahril wahdati fi kulli halin daima wa saati ya ayyuhal ghautu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat permisa rahimakumullah. Puja puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin atas semua limpahan nikmat yang telah dicurahkan kepada kita semua, yang sehingga pada saat ini kita bersama-sama masih dikasih kemampuan di dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, dan bulan yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, khususnya umumnya di setiap kita beramaliyah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam barokah yang sempurna semoga tercurah keharbaan beliau Sayyidil Alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk dan tergolong orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya sehingga mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik di dunia atau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, nas-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Setelah kita bersama-sama melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang mukmin, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci ini atau bulan yang akan datang. Semoga kita bisa meningkat, makin meningkat, minimal istiqomah. Karena walaupun sedikit amaliyah kita, tapi istiqomah, continue, insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan bermanfaat untuk kita semua. Walaupun kita mampu hanya beramaliyah sedikit aja, baik berbentuk sholat atau sedekah atau zikir dan lain sebagainya, atau tilawatul Quran, membaca Al-Quran, tapi kontinu, senantiasa mudawamah, dan di dalam hatinya senantiasa lillah, murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah amal niyah tersebut akan sangat bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia juga insya Allah terlebih besok di akhirat nanti. Karena istiqomah adalah termasuk amalan yang kelihatan sederhana tapi berat. Bagi orang-orang yang dapat pertolongan, anugerah fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bisa beristiqomah. Tapi sebaliknya bagi orang yang memang belum mendapatkan petunjuk
kekuatan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sangat berat bahkan tidak mampu untuk beristiqomah. Contoh yang konkret, ada orang yang setiap malam sholat sunnah atau qiyamul lail 2 rakaat. Walaupun 2 rakaat ketika kita jalankan betul-betul karena Allah dan istiqomah, pasti akan kita rasakan berkah dan manfaatnya. Tapi sebaliknya, walaupun belasan rakaat juga wiridannya, tapi cuma 1 kali tidak istiqomah, biasanya ada maunya aja. Artinya itu ketika banyakkan orang awam ketika punya tujuan tertentu semangat, tapi ketika tidak punya tujuan tidak semangat. Nah, itu di hadapan Allah SWT lebih afdol, lebih dicintai sedikit tapi istiqomah. Itu. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka kita semua semoga digolongkan orang-orang yang istiqomah di dalam beribadah, walaupun sedikit tapi kontinu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innalladzi naqalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang meyakini, mengakui, bahkan merasakan di dalam hatinya, di dalam tauhidnya, di dalam keyakinannya bahwa Allah sebagai Tuhan kita, zat yang Rahman dan Rahim, dengan wahdaniyahnya, dengan sifat kesempurnaannya, kita yakini, kita hujamkan di dalam sanubari kita, hatinya ikrar dan mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, Allah adalah zat yang menciptakan langit bumi seisinya, yang punya surga dan neraka, yang bisa menciptakan kebahagiaan, juga mampu menciptakan apa saja yang dikehendakinya. Ketika hati kita yakin dan tsumastaqamu, sudah tidak berbaik dari selain Allah, hati kita senantiasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri, kami menyembah murni karena-Mu. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ketika sudah terpatri di dalam hati, di dalam sanubari, menjadi keyakinan yang membaca, maka orang tersebut akan dikasih anugerah yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu. Allah turunkan para malaikat Allah yang memberikan ilham, bimbingan, petunjuk untuk kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sehingga dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ilham dari para malaikat-malaikat Allah, sehingga orang tersebut tidak pernah galau, tidak pernah takut, tidak takut dihujat, dicaci, dikucilkan, dihina, tidak takut, tidak punya apa-apa dan lain sebagainya, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak merasa susah karena di dalam hati secara totalitas
menyandarkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang maha di atas maha, yang sangat sempurna. Ala takhafu wa la tahzanu. Orang yang demikian itu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Maka bergembiralah. Itu orang-orang yang ibadahnya sudah istiqomah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah. Hatinya murni, yakin, totalitas sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya senantiasa la maujuda ilallah, yang wujud hakiki adalah Allah. Selain Allah hanya diwujudkan oleh Allah, digerakkan, hanya dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah terpatri di dalam hati seorang hamba. Maka wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah. Maka besok di hari kiamat akan dikasih kebahagiaan yang sangat luar biasa, kebahagiaan hakiki, dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu surga yang penuh kenikmatan abadi. Apapun yang kita pinta ya di situ ada. Para permisa, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sehingga orang-orang yang hatinya sudah istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah juga istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan mulia di hadapan Allah, bahkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah ada 3 bagian. Yang pertama istiqomah bilisan. Lisannya senantiasa yakin kepada Allah, yakin kepada apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua istiqomah bil jinan, dengan anggota badan. Ketika jam sekian misalnya sholat sunnah atau ibadah yang lain itu rutin. Jadi anggota badan kita, organ tubuh kita diarahkan untuk ibadah sadar kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas dan secara kontinu. Ada juga istiqomah bil qalbi, dengan hati. Yaitu hatinya senantiasa yakin, udah tidak goyah, tidak goncang, tidak pudar, tidak lapuk dengan apapun, karena zaman, karena kondisi apapun. Hati senantiasa sadar kepada Allah, la maujuda illallah. Lah orang yang demikian ini, maka insya Allah dikasih kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadl yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang sudah istiqomah itu lebih dahsyat daripada 1000 karomah. Al istiqomatu khairum min alfi karomatin. Jadi orang yang istiqomah itu lebih dahsyat daripada 1000 karomah. Walaupun orang tersebut biasa saja, dilihat tidak punya kemampuan apa-apa, artinya tidak punya kelebihan ini dan itu, tidak punya keistimewaan yang kelihatan itu khawarik lah, istilah itu keramat dan sebagainya. Tapi orang tersebut tetap dicintai Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kelihatan orang tersebut punya kelebihan, punya karomah, punya basyiroh yang tinggi, tapi hatinya belum bisa sadar istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi yang kelihatan itu karomah, kemuliaan, khawarik, itu boleh jadi sihir atau istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya muslimin wal muslimat, nasyaimin wasyaimat rahimakumullah, pada waktu-waktu khususnya bulan yang mulia ini, ayolah setelah istiqomah hati kita tingkatkan lagi, perbanyak sholat sunnah, tilawatul Quran, membaca Al-Quran, perbanyak
zikir dan mujadah-mujadah atau aurat-aurat yang sesuai di syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah untuk lebih meningkat keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga bermanfaat dari kami. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita barokah dan semoga puasa kita betul-betul bisa menghantarkan kita menjadi orang yang muttaqin. Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari kami cukup sekian. Semua salah dan hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa min husada zaman radha'an an-nadhrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.